Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Serly Putri Apriliani dari gugus C angkatan 2021. Di sini saya akan mereview beberapa materi yang telah dijelaskan dalam inaugurasi Forsis dan LDKMF. ISMA Farsi atau Ikatan Senat Mahasiswa Farmasi Seluruh Indonesia merupakan penyatuan opini dan ajang silaturahmi mahasiswa farmasi yang memiliki tujuan yaitu ikut serta aktif mewujudkan mahasiswa yang bertanggung jawab, sadar, dan mampu dalam menjunjung tinggi norma dan etika profesi farmasi. Sejarah ISMA Farsi yaitu pertama kali pada tahun 50-an terdapat dua perguruan tinggi yang memiliki jurusan yang sama dan masalah yang sama, yakni UGM dan ITB. Mahasiswa UGM dan ITB sepakat mendirikan MA Farsi pada 22 Desember 1995 di Yogyakarta dengan Purnomo Singgi dari UGM dan Midian Sirait dari ITB sebagai ketua. ISMA Farsi dibagi menjadi 8 wilayah, yaitu ada Sumatera 1, Sumatera 2, Jabodetabek, Priangan, Joglo Sepur, Batara Jatim, Kalimantan, dan Indonesia Timur. Setiap suatu wilayah, ISMA Farsi dipimpin oleh sebuah korwil. Di Priangan sendiri, korwil yaitu Rahayu Siti Fatimah dari Universitas Islam Bandung dan terdapat 13 anggota LEM. Di ISMA Farsi ada beberapa event, yaitu event nasional, event wilayah, dan jenjang pengkaderan. Impact mengikuti ISMA Farsi terhadap diri kita itu ada leadership, menerima sumber informasi perkuliahan, dimudahkan belajar public speaking, ilmu alam, dan pharmapreneur. IPSF atau International Pharmaceutical Student Federation merupakan organisasi advokasi internasional terkemuka untuk mahasiswa farmasi. IPSF sendiri merupakan organisasi kemahasiswaan internasional pertama di dunia yang dibentuk di London pada tahun 1949 yang terdiri dari 8 negara. Aliansi organisasi IPSF ada WHO, IFPMA, UN, UNESCO, A4HP, dan FIP. ISMA Farsi menjadi full member di IPSF tahun 2007 pada World Congress ke-53 di Taiwan. SAP atau Student Exchange Program merupakan program kerja terbesar dari IPSF yang telah diikuti oleh lebih dari 1.000 mahasiswa dari 65 negara di seluruh dunia. Pelaksanaannya terdiri dari 2 periode, yaitu ada winter dan summer. Pelaksanaan SAP tersendiri ada di bidang industri, research, hospital, dan community farmasi. Kepemimpinan merupakan suatu kekuatan yang memegang peran penting dalam keberhasilan organisasi. Salah satu tujuan kepemimpinan dibentuk untuk meraih tujuan yang sama dan satu secara bersama-sama antara pemimpin dengan anggota lain. Dengan kata lain, kepemimpinan dapat mengendalikan semua anggota tim agar melangkah ke arah tujuan yang sama. Karakteristik kepemimpinan. Ada beberapa karakteristik kepemimpinan, yaitu yang pertama ada penyikapan diri atau menempatkan posisi dan mempresentasikan pandangan atau pendapat dengan hal positif dan baik. Kedua, wawasan atau membaca atau mengenal karakter orang lain yang bermanfaat dalam menyelesaikan bila ada masalah yang timbul. Ketiga, tanggung jawab pribadi, yaitu bertanggung jawab terhadap proses pengembangan dan implementasi. Yang keempat, agen perubahan atau agents of change, yaitu pemimpin yang kreatif, inovatif, dan energik, penuh dengan gagasan, ide brilian. Kelima, pengembangan diri. Keenam, pemegang saham, yaitu pemimpin yang mampu dalam memberi kepercayaan kepada bawahannya. 7, keterampilan mengatasi stres. 8, ekspresi, yaitu menghargai seseorang, empati terhadap situasi, fokus pada masalah, bukan pada pribadi. 9, menjinakkan anonim, perusahaan atau organisasi. Dan yang terakhir, yang ke-10, itu ada harmoni. Jenis-jenis kepemimpinan. Jenis-jenis kepemimpinan sendiri itu ada 6, yaitu koersif atau kepemimpinan otoriter, yang mana pemimpin akan memerintah sesuai dengan kehendak sendiri tanpa ada orang lain yang boleh membantah semua perintahnya. Kedua, ada otoritatif, yaitu pemimpin yang mendapat kekuasaan dengan persetujuan dan kejelasan visi yang ia paparkan. Yang ketiga, ada afiliatif, yaitu seorang pemimpin yang memberikan jalan bagi anggotanya untuk bertindak. Yang keempat, ada demokratis, yaitu mengedepankan
pendapat anggota untuk mengambil keputusan sehingga setiap masalah diselesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat. Yang kelima, ada pace setting, yaitu seorang pemimpin yang membutuhkan atau menuntut kesempurnaan dari anggotanya. Dan yang terakhir ada coaching atau hampir sama dengan pace setting, yaitu kepemimpinan. Ini juga menuntut kesempurnaan dari anggotanya, akan tetapi menuntut anggotanya berkembang sesuai dengan kemampuan dan bakat yang dimiliki masing-masing anggota tanpa ada standar yang harus dipenuhi. Fungsi kepemimpinan sendiri yaitu ada perencanaan, memandang ke depan, pengembangan loyalitas, pengawasan pengambilan keputusan, dan memberi motivasi. Manajemen organisasi adalah suatu perencanaan pada suatu perkumpulan untuk mencapai tujuan. Ada beberapa fungsi manajemen organisasi, yaitu planning, controlling, lead, organization, motivation, dan staffing time management. Tujuan manajemen organisasi itu sendiri yaitu membentuk koordinasi yang baik, menetapkan kinerja efektif, dan membuat lingkungan yang nyaman. Mahasiswa sendiri artinya terpelajar. Peran mahasiswa secara teori itu ada agen perubahan, pengontrol sosial, dan moral force. Farmasi berasal dari kata farmakon yang merupakan bahasa Yunani yang artinya racun atau obat. Adapun ruang lingkup farmasi yaitu bidang industri, klinis, pemerintahan, pengawasan obat dan makanan, akademik, dan komunitas. Alur pendidikan farmasi sendiri itu ada 4 tahun untuk program S1 farmasi dan 1 tahun untuk program studi profesi apoteker. Apa itu potensi? Potensi merupakan sebuah kemampuan dasar yang dimiliki manusia yang sangat mungkin untuk dikembangkan. Bagaimana cara mengasah potensi itu sendiri? Di ISMA Farsi sendiri ada BIMFI atau Berkala Ilmiah Mahasiswa Farmasi Indonesia dan SCI atau Smart Class ISMA Farsi yang merupakan pengembangan daya penalaran, keahlian, keterampilan, dan kreativitas mahasiswa yang berkaitan dengan keilmuan dan profesi kefarmasian. Di BIMFI memuat hasil penelitian, advertorial, artikel penyebar ilmu farmasi, tinjauan pustaka, laporan khusus, dan editorial. Perlombaan ilmiah di ISMA Farsi ada formulasi, poster ilmiah, clinical skill event, video edukasi, debat kefarmasian, esai kefarmasian, herbarium on paper, PCE atau pasien counseling event, dan karya tulis ilmiah. Manfaat mengikuti SCI sendiri itu ada menambah relasi, self-branding, praktek dan konsultasi langsung dengan mentor, mengetahui potensi diri, dan mendapat penghargaan. Persidangan sendiri adalah pertemuan formal antara beberapa orang guna membicarakan sesuatu permasalahan untuk melahirkan keputusan. Adapun jenis-jenis persidangan yaitu dibagi menjadi 3, ada awal sidang paripurna atau pleno, sidang paripurna, dan sidang komisi. Adapun anggota atau peserta sidang ISMA Farsi sendiri itu ada anggota penuh dan anggota peninjau. Yang membedakan anggota penuh dan anggota peninjau adalah anggota penuh memiliki hak bicara, suara, dan pilih, sedangkan anggota peninjau tidak memiliki hak suara dan hak pilih, hanya memiliki hak bicara dalam sidang dengan persetujuan pimpinan sidang. Adapun istilah dalam persidangan, yang pertama itu ada pending, yaitu memberhentikan sidang sementara maksimal 3 kali 5 menit. Yang kedua ada skorsing, yaitu memberhentikan sidang sementara waktu dengan tujuan tertentu dengan langsung menetapkan waktu, yaitu lebih lama dari pending. Yang ketiga ada lobbying, yaitu negosiasi. Yang keempat ada voting, yaitu pengambilan keputusan suara terbanyak. Yang kelima ada quorum, yaitu jumlah anggota minimal yang harus hadir di persidangan. Yang keenam ada opsi, yaitu pilihan atau usulan pendapat dikemukakan peserta sidang. Yang ketujuh ada walkout, yaitu meninggalkan ruang atas kehendak sendiri karena menolak hasil sidang. Yang kedelapan ada interupsi, yaitu mengajukan pendapat mendesak. Dan yang terakhir ada PK atau peninjauan kembali, yaitu resuma. Adapun official card, yaitu sebagai absensi kehadiran lem anggota penuh dalam persidangan, dan voting terbuka untuk mengambilkan keputusan akhir. Adapun motion card dibagi menjadi 2, ada berwarna merah dan berwarna hijau. Aturan ketuk palu.
Aturan ketuk palu sendiri itu ada 1 kali ketukan, yaitu menerima dan menyerahkan pimpinan sidang, mengesahkan keputusan atau kesepakatan peserta sidang, poin per poin, dan mencabut kembali atau membatalkan ketukan terdahulu yang dianggap keliru. Yang kedua ada 2 kali ketukan, yaitu menghentikan sidang sementara waktu yang cukup lama, misalnya lobbying atau skorsing. Yang ketiga, 3 kali ketukan, yaitu membuka sidang atau menutup sidang atau acara secara resmi mengesahkan keputusan final atau hasil akhir sidang. Yang terakhir, lebih dari 3 ketukan, yaitu menenangkan peserta sidang apabila forum sidang tidak terkendali atau sidang bisa dianggap rusuh. Tugas dan fungsi seorang farmasi adalah menjadi sarana pekerjaan kefarmasian, membuat dan memperbarui standar operasional prosedur dan sebagai distribusi yang profesional. 7 Star of Pharmacies adalah istilah yang diungkapkan oleh World Health Organization atau WHO untuk menggambarkan peran seorang farmasi atau apoteker dalam pelayanan kesehatan yang seiring waktu bertambah menjadi 10 Star of Pharmacies, dicetuskan oleh WHO pada tanggal 7 Maret 2014. Peran seorang farmasi dalam menyongsong Indonesia Sehat 2025, yaitu farmasi berperan sebagai 10 Star of Pharmacies, menyediakan berbagai jenis obat, memberikan pelayanan yang merata dan terjangkau kepada seluruh pasien maupun masyarakat luas, menjadikan narasumber yang aktif dalam memberikan pelayanan yang berupa informasi dan tindakan, mensosialisasikan tentang hidup sehat. Peran seorang farmasi atau disebut dengan 10 of Pharmacies, yaitu yang pertama ada caregiver, yaitu peduli. Yang kedua ada decision maker, yaitu seorang farmasi harus dapat menentukan setiap keputusan. Yang ketiga ada communicator, itu komunikasi yang baik seperti dalam pelayanan informasi obat, konseling, edukasi, dan lain-lain. Yang keempat ada manajer, dapat mengarahkan dalam hal kemampuan manajemen. Yang kelima ada leader, yaitu mampu menjadi seorang pemimpin, visi misi jelas, mengambil keputusan yang bijak. Yang keenam ada lifelong learner, itu harus selalu memiliki rasa semangat belajar karena keilmuan mengenai farmasi terus berkembang dari waktu ke waktu. Yang ketujuh ada teacher, yaitu dapat mendidik pasien, masyarakat, tenaga kesehatan, dan yang lain. Juga mampu mengedukasi. Yang kedelapan ada research, yaitu dapat menjadi peneliti terutama dalam penemuan dan pengembangan obat-obatan yang lebih baik. Terus yang kesembilan ada entrepreneur, yaitu menjadi wirausaha dalam mengembangkan kemandirian serta mensejahterakan masyarakat. Dan yang terakhir yang 10 itu ada agent of positive change, yaitu seorang farmasi atau apoteker mampu bertindak ke arah positif sehingga memengaruhi orang-orang di sekelilingnya. Sekian review materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.